Ini apa, kasih tanda tangan dulu. Oke. Untuk Safar. Wah. Oh, kiri ya. Tidak. Gini? Nah, cocok. Yang Makasih. Oke, 30 kan? Ya, 30 Juni. Ada nggak? Teman-teman sekalian, ini ada Kak Cecilia Odai yang baru saja memenangkan Kusala Sastra Khatulistiwa kategori novel dalam dari buku ini, Duri dan Kutub. Ini teman-teman sekalian adalah buku ketiga dia. Yang pertama itu Keluarga Lego 2021 dan hit Kucing Setan yang Setan. merasakan Kucing hitam di sini. Iya, salah. Kucing setan yang merasakan cinta. Ini Kumcer, tadi yang Keluarga Lego itu novel, dan ini novel. Nah, tapi terang sebelum bahas ini, terang dengar-dengar dulu bagaimana Kak Sisil menulis di Kota Mobagu, prosesnya dari awal bisa tertarik dengan dunia tulis menulis dan bisa menerbitkan buku. Prosesnya Kak Sisil lah. Oke. Dari membaca dan menulisnya. Oke, jadi pakai logat mana saja? Nah, cuma supaya semua mengerti, jadi pakai bahasa Indonesia aja. Campur-campur atau Jadi aku itu udah dari kecil senang menulis gitu. Aku kan kuliah hukum tapi di Manado. Di De La Salle. Aku kuliah hukum tapi aku lebih banyak membaca karya sastra gitu. Nah, pertama cuman karena misalnya senang cerita-cerita Sidney Sheldon, senang baca novel Danielle Steele yang begitu-gitu, cuma senang cerita kan. Nah, di semester awal kuliah aku itu mulai tertarik dengan karya sastra. Itu aku ingat karya sastra pertama yang aku temukan misalnya di toko buku Gramedia itu yang gampang terlihat gitu, misalnya Jenar Maesa Ayu, ada Seno Bumira, Linda Kristanti, Ayu Utami, Dewi Lestari. Pokoknya yang gampang, yang masuk toko itu langsung kelihatan buku mereka ada gitu. Itu tahun-tahun kapan? Itu 2007. 2007. Aku itu umur sekitar 17-18 semester 1 gitu. Nah, gitu. Jadi aku menemukan bacaan sastra, aku seperti menemukan dunia baru gitu. Karena aku merasa aku di Fakultas Hukum ini aku nyasar, aku tersesat, tapi mau balik itu aku sudah jauh. Enggak jauh, tapi aku seperti tidak mau mengecewakan orang tua gitu, karena bagaimanapun kita sistemnya masuk universitas kan kadang kita sudah bayar ini itu gitu ya. Jadi kita mau berbalik misalnya mau ke yang kita sukai itu sudah terlanjur, bilangnya sudah terlanjur gitu. Nah, jadi ya itu sambil menjalani kuliah hukum, aku itu menciptakan dunia lain untuk diri sendiri, yaitu dengan membaca sastra dan menulis gitu. Jadi itu aku tuh senangnya menyendiri di kamar. Jadi itu seperti ada asrama gitu di Manado ini. Iya, di Manado di masa awal-awal kuliah gitu kan. Yang lainnya misalnya teman-teman sekos itu berkumpul, aku menyendiri di kamar menulis, menutup pintu gitu. Aku seperti melarikan diri, menciptakan dunia sendiri, dan aku terus menulis. Dan waktu itu aku tidak berpikir mau jadi penulis. Aku ya cuman mau menulis aja gitu. Menulis dan baca gitu ya. Iya, baca. Baca dan menulis. Aku baca, dan proses penyalurannya yaitu aku menulis, terlibat dalam proses kreatif gitu, yang aku pikir ini cuman hobi, bukan karena kita suka jadi penulis gitu. Nah, tapi kemudian
entah bagaimana terpikirlah suatu hari untuk mengirimkan karya ke Kompas. Itu tahun kapan itu kalau 2000, Kompas? 2009. 2009 kirim ke Kompas. Kirim ke Kompas. Nah, jadi itu percobaan menulis cerpen, dan itu proses cukup intens ya gitu sampai akhirnya terbentuklah versi terakhir dari cerpen soliloquy Bunga Kemboja. Oke, ya, yang kemudian aku kirimkan ke Kompas dan terbit. Dimuat. Maksudku dimuat di Kompas tahun 2010 itu sudah 2010 kan. Jadi 2010 itu dimuat soliloquy di Kompas. Soliloquy Bunga Kemboja dimuat di Kompas, dan anehnya cerpen itu disukai banyak orang, dipuji, di mana sebelumnya aku membaca cerpen-cerpen Kompas sebelumnya, misalnya ada yang kritik, ada yang apalah kasih feedback negatif gitu. Tapi cerpen aku tuh banyak yang suka, banyak yang muji, banyak yang ngirim messenger, selamat, ini cerpenmu bagus, banyak yang tiba-tiba menjadi Facebook ya. Iya, waktu itu Facebook. Jadi itu cukup banyak tanggapan positif dan orang-orang mau berteman denganku karena cerpen itu gitu. Ya, kira-kira itulah, dan sejak itu sebulan kemudian cerpenku masuk Horizon. Ya gitu. Pokoknya itulah titik awalnya sehingga kemudian aku menerjunkan diri ke dunia sastra, meskipun ya dalam prosesnya aku juga sempat vakum. Sempat vakum gitu. Itu vakumnya berapa tahun dan karena apa kalau macam boleh di vakumnya karena ya ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya terjadi misalnya ada misalnya tiap orang kecuali sastra gitu. Enggak. Jadi begini, di masa vakum itu aku sebenarnya tidak benar-benar berhenti menulis, tetap menulis, tetap membaca, cuman maksudku vakum ini vakum dari publikasi. Tapi sebenarnya secara proses kreatif masih itu tidak berhenti. Dan aku punya rak diary di mana diaryku tuh sudah banyak sekali. Karena sekitar berapa? Aku nggak hitung, tapi itu 100. Ya kalau 100 juga sudah terlalu banyak mungkin ya. Tapi pokoknya itu banyak. Ada ditaruh di rak. Ada di rak diaryku karena waktu itu entah aku kerasukan apa. Cuman aku itu mau mewajibkan diri harus menulis. Itu tidak harus cerpen, tapi pokoknya intinya aku harus menulis, setiap hari harus menulis. Apapun itu kehidupan sehari-hari, karena ya gitu, karena aku sudah di fase di mana aku memandang menulis itu sebagai kerajinan. Kerajinan ya. Bukan soal menuangkan gagasan, bukan soal ada inspirasi. Jadi itu fase di mana aku menulis untuk mengasah keterampilan, bukan lagi cuman aku ada inspirasi menulis, tidak. Jadi itu memang aku untuk mau mengasah, dan aku tidak mau seperti pisau yang tidak diasah jadi tumpul. Makanya aku tetap mewajibkan diriku menulis, dan medianya diary. Kayak itu makanya aku banyak diary. Nah, jadi itu maksudku itu. Meskipun secara publikasi vakum, tapi ya proses kreatifku berlangsung di balik layar, tetap menulis. Gitu. Nah, berarti sampai sekarang itu selain menulis novel, menulis karya yang mau dijadikan buku, diary itu tetap ada atau sudah dipinggirkan karena saya fokus menulis buku saja? Bagus, itu pertanyaan bagus. Karena begini, ternyata kita kita perhatikan. Jadi aku punya kecenderungan, jadi kalau sedang ada project novel, aku tidak menulis diary. Sebaliknya, aku menulis diary ketika tidak ada bahan untuk ditulis. Gitu. Oh begitu. Jadi begitu. Jadi tapi untuk sekarang menulis diary itu sudah wajib, sudah harus. Jadi sejarang. Cuman tetap sedia diary, tapi bukan yang tiap hari harus menulis karena tetap prioritasnya ke project gitu, misalnya novel. Gitu. Misalnya jadi, novel cerpen. Kalau dulu itu Kak Sisil mewajibkan menulis diary, wajib dulu. Kalau sekarang itu sudah tidak wajib, tapi digeser ini kebiasaannya ke nulis novel ini atau nulis project buku.
Nah, tapi kalau sekarang kita lebih fleksibel, lebih santai, lebih kalau bilang lebih santai. Jadi begini, jadi kalau oke, kalau ada ide, ada gagasan, terus misalnya, ya kalau ada gagasan, oke, kita mau melibatkan diri, memasuki wilayah proses kreatif itu, misalnya pakai rentang berapa bulan, atau biasanya enggak sih, yang penting menulis Joy, menulis aja gitu. Dan selama proses itu ya aku tidak menulis diary, fokusku atau prioritasnya ke project novel. Misalnya kalau novel ya, kalau enggak ada ya enggak, ya santai, tapi tetap baca atau gitu. Nah, Kak Sisil itu punya ritme nulis itu, ini agak teknis sebenarnya, tapi mengalir sebentar tuh. Punya ritme menulis, akan ada orang menulis, ada kesempatan menulis dalam, karena proses dia sibuk minta ampun, jadi pas jam 2 istirahat dia menulis, malam belum tidur menulis. Nah, tapi ada orang yang tidak sibuk dan dia punya waktu banyak untuk menulis, dia punya rentan, dia hanya menulis dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, jam 12 siang. Habis itu dia terserah dia mau ngapain. Nah, Kak Sisil ini dalam gaya ritme menulisnya seperti yang pertama atau yang kedua? Karena dengan kesibukannya Kak Sisil tadi kan mengajar di SMK, terus juga sebagai ibu rumah tangga, terus apalah. Kalau yang pertama, kalau yang dulu waktu sebelum menikah dan sebelum bekerja sebenarnya ada jadwal, jujur. Ada jadwal. Jadwal. Jadi misalnya begini, ya bangun. Tapi aku tipe yang suka begadang. Tipe yang suka begadang, misalnya dari malam sampai subuh. Tapi itu jangan ditiru, nggak usah ditiru. Dari malam sampai pagi sampai subuh. Gitu. Itu yang harus, tapi ritme tidak teratur. Sebenarnya tidak teratur, cuma pokoknya intens. Nah, jadi bagi saya itu yang penting bukan jadwal tapi intensitas. Kapan saja kau menulis, kapan saja kau merasa ingin menulis, ingin membuat dirimu disiplin di tahap itu, ya terjun, entah itu jam berapa. Karena waktu itu memang belum kerja, belum menikah, dan memang seluruh waktu yang ada bisa aku cuman curahkan untuk proses kreatif. Itu waktu dulu ya. Nah, kalau sekarang biasanya sore gitu. Biasanya sore sampai malam. Sekarang ini. Untuk biasanya sore sampai malam, tetapi tetap prioritas itu pekerjaan rumah tangga ya. Karena yang sebelumnya, tapi entah yang setelah ini. Setelah ini kan mungkin maunya lebih komit, lebih disiplin gitu kan, juga sudah ada pengakuan. Jadi ya siapa tahu terlalu support sistem mendukung, misalnya yang tadinya aku jangan ada di meja tulis kan, aku harus cuci piring, aku harus misalnya mengurus anak, siapa tahu karena sudah ada pengakuan, jadi keluargaku juga bisa jadi support system, menggantikan peranku yang semuanya misalnya aku handle, tapi dengan adanya misalnya momen ini, jadi misalnya suamiku bisa, ya udah kamu menulis aja, ini nanti saya gitu, misalnya gitu. Atur peran lah ya. Kalau macam ada kesempatan berarti laki-laki bisa handle, karena aku harus menulis misalnya begitu. Ya gitu deh. Menarik ini kan Kak Sisil ini sudah punya rentan waktu yang cukup lama ya. Maksudnya mulai menulis itu di 2007 waktu masuk kuliah atau masih kuliah. Menulis terus sampai ke di momentum di 2010 Kak Sisil mengirim cerpen terus diterima. Berarti ada rentan waktu sekitar 4 tahun. 4 tahun menulis untuk Kompas. Cerpen pertama baru dimuat. Nah, sementara ini dari 2010 sampai 2021 itu kan ada berapa tahun? Ada 11 tahun itu. Ada 11 tahun rentan waktu untuk bisa menerbitkan buku, dan itu langsung buku novel. Bukan, biasanya kan kalau saya kan sebelum saya nulis cerpen novel kan saya menulis cerpen dulu, kumcer, terbit kumcer baru novel. Nah, Kak Sisil ini sebelumnya adalah penulis cerpen, langsung novel, nanti buku kedua baru cerpen.
Oh, bagus sih. Iya, kenapa bukan Kumcer dulu baru novel, dan kenapa menulis Keluarga Lego? Nah, itu dan 11 tahun lah rentan waktu itu. Nah, jadi sebenarnya sebelum menerbitkan novel tunggal, itu aku sudah banyak bikin antologi cerpen bersama penulis-penulis lain gitu. Nah, terus ada juga proyek terjemahan yang ada inisiasi dari penulis lain minta cerpen. Terus juga ikut MIWF 2016 dan cerpenku di antologi dari Timur. Nah, jadi itu ada karya tapi tersebar dan tidak dikumpul untuk kemudian dibukukan. Nah, kenapa alasannya? Karena kalau dipikir-pikir kan rentang waktu itu kan sebenarnya sudah banyak karyaku yang tersebar di Horizon, terutama banyak yang dominannya di Horizon gitu. Kalau ditanya kenapa tidak menerbitkan Kumcer, karena jujur saja aku tidak terlalu menyukai gaya menulisku yang dulu gitu. Gitu, karena bagiku menulis itu kan tadi soal kerajinan dan publikasi itu nomor 2. Jadi bagiku aku punya gaya tulisan yang berbeda, bukan yang seperti itu, karena tulisan-tulisanku yang tersebar di media itu hasil aku latihan aja gitu. Hasil aku latihan. Nah, jadi aku menulis Kumcer bertema cerpen-cerpen bertema hubungan manusia dengan hewan gitu, yang terangkum dalam Kumcer Kucing Setan gitu. Kucing Setan yang merasakan. Iya, itu. Nah, pada saat menulis Kumcer pada saat menulis cerpen itu kan aku merasa aku sudah tahu sistematika menulis, komposisi tulisanku, aku bisa kontrol. Aku merasa lebih matang dari cerpen. Untuk cerpen. Nah, jadi ya udah, ini bukan soal publikasi, ini soal kepuasanku dengan tulisanku sendiri kan. Ya udah, makanya yang tersebar di media aku biarkan aja. Aku mau fokus ke novel. Proyek baru yang ini, yang itu disisihkan dulu. Nah, tapi sebenarnya aku lebih sering aku juga sering menulis novel, tapi yang tidak dipublikasikan gitu kan. Ada banyak. Jangan-jangan banyak ini. Enggak, ini ada di laptop yang lama yang sempat rusak itu. Dan ini sekitar berapa draft? Ada banyak. Pokoknya sekitar 5, tapi mungkin tidak lebih dari 5, tapi pokoknya ada yang misalnya aku nulis ini tapi tidak diterbitkan. Karena tadi aku bilang aku tidak peduli soal publikasi, aku cuma menulis. Dan ya itu sudah mengirimnya iseng, mengirim ke media pun iseng. Nah, terus Keluarga Lego ini aku tulis karena berangkat dari, misalnya aku suka mengandai-andai gimana ya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya aku kan ada konflik misalnya dengan keluarga, dan bagaimana kalau aku bisa mengganti keluargaku, bisa mengganti orang tuaku, bisa seperti yang aku inginkan gitu. Nah, itu berangkat dari bagaimana kalau begitu kan. Nah, aja aku tulis tanpa maksud apapun, itu pokoknya ditulis. Nah, kemudian ada penerbit Kakak Tua, kulihat membuka lowongan penerimaan naskah untuk penulis lokal gitu kan. Ya aku kirimkan, dan langsung beberapa 2 atau 3 bulan kemudian dihubungi sama editornya gitu. Mas Gita yang juga pemilik Kakak Tua gitu. Dan itu berapa lama prosesnya nulis yang Lego itu? Itu cuma sekitar beberapa bulan, tapi kemudian kan diedit. Nah, jadi gini, itu sebenarnya itu diedit itu beberapa bulan, karena editornya itu Mas Gita memberi masukan, misalnya ini dipangkas, ini nggak usah disertakan. Karena draft pertamanya itu ada 70.000 kata kan. 70.000? Iya, jadi diedit, dipangkas, dan sisa? Atau menambah? Enggak, lebih ringkas, lebih efisien, ya, lebih ringkas. Jadi aku fokus ke konflik utama. Nah, sebelumnya kan cerita itu bercabang, banyak spin-off ya, maksudnya spin-off-nya. Maksudnya spin-off. Alurnya, plotnya melebar. Iya. Kan Keluarga Lego pun sebenarnya ada tiga bagian ya, 4 tokoh, 3 protagonis yang
ya gitu yang cabang 3 meskipun bertemu di bagian akhir kan. Nah itu oleh Mas Gita itu diberi masukan fokus ke gini ya, bagaimana ini disingkirkan saja ya gitu. Jadilah dari 70.000 ke atas sampai ya, tersisa fix. dipangkas. Itu kalau tidak salah cuma sekitar 50 ribuan. Gitu. Lumayan juga itu dia pangkas ya. Iya, itulah gunanya editor. Kalau tidak ada itu ya. Kalau tidak ada editor, buku kita tebal-tebal dan tidak fokus dengan cerita. Nah, tadi kan itu draft pertamanya yang kasih Silk tulis itu berapa bulan? Draft pertama. Keluarga Lego. Itu sebenarnya aku sejujurnya tidak pernah menghitung berapa lama ya. Dan tidak pernah menargetkan ini harus 1 bulan, 3 bulan. Tapi itu cuman beberapa bulan gitu. Aku tapi tidak ingat. Tidak sampai 1 tahun. Gagasan awalnya kan dari 2012 gagasan awal ya, cerita awal. Terus aku tulis misalnya sinopsis, outline. Pakai outline dulu. Nah, sudah. Terus ada rentang berapa tahun, barulah kemudian aku pikir ini gagasan ini aku suka, aku mau teruskan, mau digarap ulang gitu, karena misalnya relate dengan situasi hidupku pada saat itu. Misalnya aku lagi berkonflik dengan siapa, wah ini cocok, nah, ini menjadi kegelisahanku, makanya aku ditulis lagi gitu. Nah, Keluarga Lego saya belum baca Keluarga Lego, belum baca Keluarga Lego. Kemarin sudah janji sama Dema Buku. Rencana kalau tidak janjian hari ini, saya tadi siang ke sana karena saya bilang nanti saya ambil. Sedangkan yang kucing setan itu sama dia sudah habis. Tapi dia bilang dia sarankan langsung ke Pustaka Merah. Ya coba ditanya. Cuman aku sudah jarang melihat itu diiklankan. Jadi kalau memang sudah habis stok dan tidak dicetak ulang ya mungkin berarti sudah habis. Kayaknya di Tokopedia masih ada deh. Di mana? Tokopedia masih ada. Oh masih ada. Ya udah nantilah. Jadi teman-teman beli bukunya. Oke. Nah sekarang kita kan sudah bahas tadi Keluarga Lego. Karena saya belum baca jadi saya tidak perlu nanya-nanya terlalu dalam gitu ya. Nah, yang sedang lagi hangat, lagi menghebohkan jagat Indonesia, jagat sastra aja. Buku ini, oke? Duri dan Kutuk. Ini kan mengisahkan, sebenarnya lebih khususnya menurut saya itu mengisahkan Adam dan keluarganya, tapi kan di sini ada namanya Eva. Nah, Eva ini keluarga baru yang muncul di tetanggaannya si Adam gitu. Adam ini punya ayah namanya Anwar, terus ibunya Suri. Sarah. Mati Suri. Suri tauladan. Nah, ini menarik. Mungkin kalau di Goodreads itu dia menyebut bahwa beberapa ulasan menyebut buku ini agak tidak, tanda kutip, tidak masuk akal dengan usia 13 tahun tapi punya pemikiran yang luas, pemikiran dewasa. Nah, samalan pernyataan seperti itu mungkin kita agak sedikit meremehkan otak anak-anak. Ya kan? Masa dia umur begini pikirannya sudah dewasa. Nah, kadang-kadang tuduhan seperti itu dilakukan oleh orang dewasa, meremehkan pikirannya anak kecil. Bisa saja mereka lebih imajinasinya lebih imajinatif dan itu tidak ada di orang dewasa. Nah, tapi kan di sini sudah dijelaskan di awal bahwa dia umur 13 tahun tapi kayaknya terjebak begitu ya. Terjebak dengan pikiran-pikiran dewasa. Dengan alasan dengan bukti bahwa dia mendapatkan video-video porno. Nah, video porno ini yang memantik plot alur cerita sampai selesai. Tapi tidak dibahas. Tapi apa sebabnya ini jelas karena video porno. Tapi diarahkan ke tempat lain. Maksudnya bukan fokus ke video porno saja. Nanti kalau video porno saja itu
film apa cerita seks yang jadinya gitu. Nah, tapi saya ini bagaimana Kak Sisil ceritakan tanpa spoiler yang jelas. Ini idenya bagaimana, terus bagaimana proses kreatifnya, dan sampai pada pengumuman kemarin ini bisa menang gitu. Jadi sebenarnya buku ini pertama dia bukan novel kan, ini novela. Novela yang draft awalnya ditulis di buku harian. Oh, diary juga ini. Diary juga. Nah, tapi waktu itu karena ada lomba dari ada satu penerbit indie yang bikin lomba novela gitu. Di mana? Boleh disebutkan penerbitnya? Kalau tidak salah Indonesia Tera ya. Oh, Indonesia Tera. Saya tahu. Boleh nggak sih cerita? Tidak ada masalah. Asalkan tidak mengandung sara. Jadi kan ada kompetisi menulis novel gitu, novela gitu. Aku tahun berapa itu kalau bisa? Itu 2000. Soalnya Indonesia Tera sekarang itu rebranding, banana rebranding. Masa beda orang lah yang megang. 2000 antara 2001 2002. Oh ya, kayaknya. Oh itu sepertinya lebih awal. Pokoknya antara itu gitu. Awal-awal berarti antara itu dipegang oleh orang lah. Saya tahu itu. Bukan yang sekarang. Oh iya, mungkin yang awal itu. Jadi itu ada kompetisi mencari itu sebentar ya. Itu yang menang kompetisi itu Yudi, siapa penulis itu yang produktif juga itu pokoknya. Yudi TH. Kan. Berihana. Nanti deh setelah ini aku. Oke. Jadi tapi aku tahu yang menang itu ya. Oke. Jadi itu ada kompetisi menulis novela dan aku ikut. Jadi draft awal ini aku tulis sengaja untuk cuman buat Indonesia Tera. Iya, cuma buat Indonesia Tera. Nah, tapi sebenarnya aku sudah punya bayangan yang abstrak di pikiranku gitu kan, soalnya tentang cerita ini gitu, cerita ini. Nah, jadi itu di rumah kami itu kan banyak tanaman gitu. Oke. Jadi di pinggiran lantai 2 itu ada pot-pot tanaman kemboja, dan kembojanya itu punya batang tanaman yang tambun gitu ya, kalau istilahnya tambun gitu. Dan ada bentuk-bentuk itu yang menstimulasi imajinasiku untuk membayangkan bagaimana kalau ini bentuknya seperti bayi, seperti misalnya tubuh perempuan, seperti bokong misalnya, seperti ini, wujud-wujud yang manusiawi gitu, yang ada seperti anggota tubuh manusia. Itu imajinasiku ya. Iya, paham. Imajinasiku. Saya terstimulasi oleh bentuk tanaman gitu. Nah, terus ya sudah, karena aku sering mengimajinasikan hal itu, jadi aku membayangkan tanaman yang bisa bergerak, bisa bicara, bisa berkomunikasi dengan manusia gitu. Jadi itu gagasan awalnya ya, itu tanaman yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Akhirnya aku tulis draft awalnya itu fokus ke Eva. Namanya Maria, yang dulu Maria namanya. Oh, sebelumnya Maria. Sekarang ya kan Eva. Eva diganti karena kan Adam. Oh iya, paham. Gitu. Jadi tapi nama Adam memang awalnya Adam. Awal memang Adam. Oke. Gitu. Jadi fokus ke karakter perempuan. Nah, tapi itu karakter perempuannya perempuan biasa, tidak yang keturunan pohon, tidak. Itu baru aku temukan di proses kreatif belakangan. Pas selesai, pas masuk novel. Itu. Kalau yang novela itu belum keluar. Itu cuma tanaman bergerak. Berarti belum sekompleks sekarang. Betul. Nah, itu gagasan awalnya itu. Terus di novela, di dalam versi novela itu sebenarnya kalau secara visual aku juga ada bagian-bagian yang aku sukai, di mana Eva itu berselingkuh dengan ular gitu. Suaminya kan kerja jauh, terus ada ular besar dan mereka berselingkuh karena kan judulnya wanita yang berselingkuh dengan ular. Sebelumnya awalnya. Gitu. Jadi fokus ke Eva dan ular. Gitu. By the way Kak, ini saya tidak cut ya, saya langsung upload.
Jadi jadi masa obrolan kita ini Itu kan tidak ada di sini juga kan, sudah tidak berhubungan dengan ini kan. oh iya maksudnya tapi maksudnya ini saya tidak akan edit kalau saya upload. Oke. Itu kan cerita versi sebelumnya gitu. Nah, jadi judulnya wanita yang berselingkuh dengan ular gitu. Jadi aku menyukai momen-momen visual dalam novela itu, di mana dia berselingkuh dengan ular, dia melahirkan melahirkan telur. Oh tidak ada di sini. Itu kan makanya, tapi aku menyukai itu dan sampai sekarang aku masih suka, tapi gimana ya? Nah, terus itu sudah ada di novel itu? Enggak ada kan? Itu tidak masih di draft novel. Memang tidak ada. Iya, tidak ada. Atau waktu itu masih novela yang itu? Masih novela. Masih novela. Oke, tapi sip. Sudah didiamkan gitu. Terus di bagian akhir Eva ini setelah melahirkan telur dia nggak usah, aku tidak mau cerita. Pokoknya itu aku momen visual dalam draft awalnya ini yang aku suka gitu. Yang aku suka. Tapi kayaknya menarik juga itu. Iya, tapi aku tidak mau jadi cerita, siapa tahu bisa aku tulis di next ya. Nah, gitu. Bisa jadi cerita yang perempuan lain. Yang bisa melahirkan apa saja. Pokoknya cerita ini berangkat dari visualisasi hal-hal absurd yang terjadi di kepalaku. Oke. Nah, terus karena dipinang oleh penerbit editor yang hubungi. Iya, karena diminta editor kan, karena editor mungkin suka tertarik dengan judul, tapi dia langsung menghubungi aku. Nah, saya potong maaf. Jadi editor ini tahu kalau ada, bagaimana dia tahu ada novela yang ditulis oleh Kak Sisil ini? Kan pengumuman. Ini kan yang novela tadi kan masuk daftar panjang kompetisi. Oh, masuk daftar panjang kompetisi, tapi tidak diterbitkan. Tidak, karena tidak masuk daftar pendek. Oh, hanya daftar pendek saja yang lolos. Oh, paham. Ya kan, nah sudah. Terus karena tidak masuk daftar pendek, aku serahkan ke editor Gramedia kan. Nah, tapi oleh editornya sudah dilihat, diedit, tapi sayangnya tidak memenuhi kriteria banyaknya kata, tidak memenuhi. Karena novela kan, tapi mereka tidak menerbitkan novela, mereka maunya novel. Gitu. Nah, aku jadi diminta menulis ulang. Ayo tulis ulang, dan proses penulisan ulang aku tidak tunduk pada bentuk pertamanya. Langsung eksplor. Ya, itu tadi pokoknya aku tidak mengikuti bentuk pertamanya yang visual tadi. Aku ya gitu, berserah pada proses kreatif ya itu tadi, dan pada lama-kelamaan novel ini kan fokusnya ke Adam kan. Fokus ke Adam. Saya mau tanyakan tadi. Dan kemudian perempuan yang Eva ini dari Maria menjadi Eva, dan ternyata dia keturunan pohon gitu. Nah, si Eva. Iya, terus tapi aku bersyukur dengan proses penulisan ini aku mengubah Eva menjadi perempuan yang unik gitu. Dia keturunan pohon, dia tidak cantik, dia tidak memiliki bentuk tubuh yang ideal perempuannya. Tipikal ada stereotip perempuan yang sebagai gitulah. Gini ya, dia tidak begitu ya, dan itu aku pikir itu alam bawah sadarku ya, tapi lama-kelamaan aku biar seperti ini. Biar seperti ini, aku suka yang mungkin dia tidak cantik, dia mengerikan, bahkan dia mengerikan, dia keturunan pohon, dia bisa mengentaskan kecamba-kecamba, dia bisa mengeluarkan akar-akar di pori-porinya gitu. Dicabut. Iya gitu. Spoiler tidak? Enggak, itu tidak, kalau itu tidak. Nah, jadi gitu. Nah, aku sengaja ya udah itu situasi yang mendukung mungkin ada gagasanku tentang posisi perempuan gitu kan, berhubungan dengan posisi perempuan di masyarakat itu. Jadi aku sengaja Eva dibuat tidak cantik, tidak sensual, tapi dia tetap menjadi sasaran intip seorang bocah yang 13 tahun yang terlanjur melihat
Bokep. hal-hal intim. Ya. Ya, dia kan sudah terlanjur mengintip dan dia penasaran. Oh iya ya. Nah, gitu, dan dia ketagihan mengintip. Nah, itulah intinya Eva ini tidak cantik tapi dia kemudian tetap diintip. Nah, gitu. tapi kenapa Kak Sisil tidak? Apakah ini juga keputusan dengan editor? Sebelum saya baca ini dan beberapa ulasan, saya kira akan ada percakapan atau POV antara Adam dengan Eva. Tapi yang saya baca ini, mungkin pembacaan saya yang kelewat, itu dia tidak tampil seperti ibunya Adam atau Adam sendiri. Dia itu seperti misterius ya Eva ini. Porsinya. Yang muncul itu apakah yang si Eva ini adalah tanaman-tanaman yang tiap malam hadir di pikirannya Adam, atau apa? Saya tidak melihat Eva itu muncul sebagai wujud manusia dari pohon itu, tapi dia hanya yang diceritakan. Iya, yang muncul itu objek yang diceritakan. Iya, jadi dia tidak muncul sebagai subjek yang bercerita, yang bergerak, tapi hanya Adam dengan ibunya malahan. Enggak. Itu sebenarnya disengaja. Saya sengaja. Karena Eva ini adalah inti cerita. Tapi dia tidak berada di posisi yang bercerita. Nah, itu betul. Tapi itu sesuatu yang aku sengaja. Gitu. Aku sengaja karena gimana ya, karena aku merasa menemukan cara yang pas untuk menceritakan ini dengan gitu, yang versi protagonis yang lain gitu. Tapi mereka sama-sama protagonis. Jadi ini si pemuda Adam dengan ini Eva, dan ibu ketiganya protagonis. Tapi ini Eva lebih ada di posisi yang berbeda. Dia yang diceritakan, Adam juga yang diceritakan, gitu. Tapi ya itu tadi, pokoknya itu sesuatu yang aku sengaja gitu. Ya. Aku sengaja. Karena saya kurang tahu pembacaan, semoga banyak yang baca dan menulis, mengkritiknya atau menulis secara panjang itu. Saya bukan khawatir sebenarnya. Mungkin akan ada orang yang mengatakan bahwa kenapa Eva seolah-olah terbaca dia sebagai objek saja dari pikirannya Adam dengan pakai teropong itu, dan dia tidak hadir sebagai tadi yang Kak Sisil bilang, dia tidak hadir sebagai Eva yang menganggap begini, kenapa sih sana ada tetangga saya yang intip saya gitu. Tapi itu dia hanya melewati ini tanaman itu yang di malam hari. Apakah tanaman ini adalah perpanjangan suaranya Eva, atau tanaman ini tidak, atau maksudnya berbeda dari Eva? Jadi tanaman ini dan Eva itu berbeda. Mereka subjek yang berbeda. Eva ini kan yang penghuni rumah. Cuman dia senang tanaman, jadi dia memenuhi pekarangannya dengan tanaman. Cuman karena dia bisa menstimulasi apapun yang hidup dari tanah bergerak, karena dia kan keturunan pohon. Pokoknya begitu lah. Nah, kenapa tidak diceritakan dari sudut pandang Eva? Ada diceritakan, tapi yang ditulisan garis-garis miring itu kan, itu saya sengaja. Karena begini, karena kalau aku bercerita dari sudut pandang Eva, yang akan aku ceritakan ujung-ujungnya bukan soal dirinya. Aku akan bercerita tentang dia memberi kursus tentang toko gitu. Paham. Toko Firdaus. Iya, karena Eva bukan pengamat. Dia bukan pengamat. Dan aku sengaja mau memberi porsi yang pas. Aku tidak mau terlalu meluber, terlalu beris. Gimana ya? Pokoknya aku cuma mau dia porsinya begitu. Gitu. Oke, paham. Jadi dia bukan pengamat lah. Oke. Berarti yang miring paragraf yang miring-miring itu adalah bahasa suaranya si Eva. Sebenarnya itu
Sebenarnya itu POV orang ketiga, tapi untuk angle-nya Eva. Angle-nya Eva Oke, gitu. oke, paham. Nah, saya tertarik, saya agak sedikit lost ketika si Adam itu berkonflik dengan sekolah. Itu ini Evanya di mana gitu. Walaupun Eva menjadi penyebab kenapa si Adam seperti itu ya. Tapi maksud saya, kenapa saya merasa hilang lah. Maksud saya merasa hilang konfliknya si Adam dan Eva karena waktu si Adam masih sering ngintip dari teropongnya, saya melihat ada intensitas dari Adam atau dengan Eva itu lost pada saat dia sudah rajin ke sekolah, terus ditemani oleh si Lina ya. Lisa. Bukan. Nala. Nala yang hilang juga. Ya, yang dia taksir. Saya itu, tapi kan nih si Las apa tapi yang tadi pertama? Lisa kan ini apa suka-suka begitu tapi ya. Kenapa tiba apa? Saya merasa itu loss dan kenapa Kak Sisil memunculkan tokoh temannya ini, tokoh yang 2 orang di sekolah ini. Saya kira itu saya awal-awal mengira itu tidak akan muncul. Saya kira hanya muncul itu hanya si Eva, terus si Tanaman, terus si Adam, bahkan bapaknya nggak terlalu banyak itu malahan. Terus ibunya, aku merasa itu, saya kira itu konfliknya akan berkisar ke situ. Gini, jadi mereka sengaja dimunculkan karena mereka dibutuhkan oleh cerita, terutama Nala ini dibutuhkan. Nah, jadi begini, Nala ini adalah caraku membalas dendam ke, ini spoiler nggak sih? Spoiler nggak sih? Kalau spoiler boleh di. Nggak usah ya? Enggak, kalau spoiler boleh ya, jangan terlalu di. Ini nanti kita berdiskusikan di belakang. Oke, berarti spoiler. Tapi pokoknya mereka aku hadirkan karena dibutuhkan. Aku cerita. Tidak pernah menghadirkan karakter yang tidak dibutuhkan. Semuanya dibutuhkan. Gitu. Tadi kayaknya saya mau teruskan itu kayaknya ada apa untuk Eva sebenarnya ini. Yang mana? Pembalas dendam ini. Iya, aku kan tetap berpihak ke Eva. Ke Eva, oke. Gitu, dia kan korban, aku di pihak dia. Tapi aku tidak bisa mengontrol diriku untuk membuat Adam dan mamanya ini menjadi tokoh yang menyebalkan. Gitu. Iya, karena mereka memang begitu. Karena saya merasa porsi menyebalkannya ibunya itu tidak terlalu over sih. Pas banget itu. Pas karena saya merasa dia sebagai ibu yang mau menjaga anaknya, membela anaknya, itu sudah pas dengan juga dia tidak memberontak di kepolisian. Kan biasanya kan di situ kan kepolisian tidak mau urus apa itu kan, dan ada temannya itu ibu Tante Lena itu wartawan. Iya, bilang ngapain kamu mau melapor gitu ya, ujung-ujungnya kamu akan menghabiskan uang harus bayar kamu. Menurut saya itu porsinya sudah pas. Karena tadi yang saya merasa bahwa saya kurang tahu apa alasannya dari juri KSK memenangkan ini, tapi saya curiga ini ya, ini menebak ini, saya curiga karena ada salah satu juri yang fokus dengan psikoanalisis. Sigmund Freud. Di situ jurinya kan ada satu yang suka dengan teorinya si Sigmund Freud. Apa itu? Si Cep Suban KM. Enggak, maksudnya teorinya apa? Nah, kalau yang saya tahu ya, yang sering dibilang oleh teman saya nih Cep Suban ini, bilang sesungguhnya anak kecil itu punya kecenderungan memikirkan yang banal. Apalagi di usia itu. Dia kan bukan anak kecil. Dia kan di masa transisi antara anak kecil dan remaja, dan itu memang lagi menggeliat-geliatnya. Nah, puberitas itu. Masuk puberitas lah. Nah, jadi aku pikir lebih dari Adam juga ada kok di kenyataan. Jadi yang bilang ini berlebihan. Lebih parah kalau di kampung ya. Ya, yang lain lebih parah.
bahkan ya kalau kita melihat dari melihat realitas seperti berita malahan di bawah dari 13 tahun Iya. itu sudah Ada kita yang makanya saya agak aneh dengan komentar bahwa ada yang bilang bahwa ini terlalu tidak masuk akal umur 13 tahun dia sudah punya pemikiran seperti ini. Wah, iya, ada yang saya tidak, malahan agak aneh kalau ada yang kalau tidak seperti itu malahan. Nah, menurut saya kenapa salah satu mungkin menurut saya ya, ada namanya CEP Soban KM, juri KSK, itu punya kecenderungan menyukai tema-tema seperti ini. Topik-topik yang seperti ini. Kalau kalau keluarga Lego dia semagis ini enggak? Tidak. Tidak ya? Itu realis. Enggak. Gimana ya? Maksudnya, Itu realis, cuman apa ya? Semi spekulatif. oh, semi spekulatif. Bilang spekulatif. Berarti cukup jauh dengan ini. Jauh. Tapi jauh. Nanti saya baca lah, saya sudah pesan itu. Tapi aku senang dengan tidak diasosiasikan ke misalnya ini penulis realis, ini penulis ini. Aku mau bermain-main fantasi mau bermain-main di ranah yang berbeda gitu. Misalnya keluar dari keluarga Lego ini kan agak beda kan. Harian genre kan apanya berbeda, pokoknya jenisnya berbeda gitu. Ada gini juga kasih apa? Ada beberapa kasus, ini kasus bukan negatif ya, kasus tertentu kita itu kecenderungannya saya suka novelnya Kak Sisil ini karena malahan saya senang tidak melihat ada unsur Kota Mobagu. Tidak ada unsur asal. Iya, tidak lokalitas. Ada lokalitas. Saya senang di situ. Malahan saya senang. Ini Kak Sisil Sulawesi Utara, anggaplah Manado, Kota Mobagu. Saya membaca ini, saya malahan tidak tahu kalau saya lepas ini tentang penulis. Ini saya tidak sama sekali tidak tampak gitu. Iya, karena kita tidak dari Sulawesi. Nah, apakah ini sengaja? Apakah sengaja atau memang menjauh dari lokalitas seperti itu? Ada unsur budaya lah apa semua? Sebenarnya mau bilang sengaja atau tidak sengaja aku tidak bisa memutuskan. Tapi pokoknya ini kecenderunganku dalam setiap karya yang aku tulis. Jadi kecenderungan ya. Jadi apa yang jadi kebiasaanku karena begini, bahkan cerpen-cerpenku yang misalnya dari MIWF dan dari UWRF yang memang dimintanya tema lokalitas, aku tidak ada unsur lokalitas gitu. Nah, seperti yang dari Timur volume 1 itu anak penjaga sekolah. Itu masuk di buku dari Timur. Iya, dari Timur yang pada dasarnya itu bertema dimaksudkan untuk bertema lokalitas, tapi cerpenku mengandung nilai-nilai universal kali ya. Universal, dan kuratornya Mas Eka dan Mas Yusip, dan mereka menerima itu dan banyak juga banyak yang menyukainya gitu. Oh, Mas Eka dan Mas Yusi ya? Yang waktu itu kuratornya mereka menyukainya. Dan banyak pembaca menyukainya tanpa peduli apakah aku memasukkan unsur Kota Mobagu, Manado ke dalam situ. Nah, itu aku sengaja. Bukan sengaja, itu kecenderunganku. Kalaupun mau sengaja nggak apa-apa. Tapi itu aku upayakan itu bisa relate, bisa masuk, bisa dicerna oleh semua orang, semua daerah, semua wilayah, dimanapun dia tinggal, dimanapun asalnya gitu. Tidak perlu pakai kosakata. Ya betul. Kalau yang di Ubud Writers itu cerpennya sudah ada di Kumcer itu atau belum? Kumcer yang mana? Yang 2022. Belum ya? Yang tahun lalu, yang Ubud, yang Ubud. Nah itu judul cerpennya Cara Menghukum Monyet, dan memang itu dimaksudkan untuk cerpen lokalitas, dan memang aku memasukkan istilah-istilah daerah yang aku kasih tanda catatan kaki, tapi ceritanya universal. Jadi tetap siapapun bisa baca. Paham. Karena konfliknya universal. Tidak peduli kemasanmu, kamu kemasan pakai kemasan Kota Mobagu, pakai kemasan Gorontalo, pakai kemasan daerah manapun, tapi konflik cerita itu universal dan
yang namanya konflik, orang dari daerah manapun bisa relate. gitu, bisa menikmati cerita itu, bisa menerima gitu. Jadi konflik. Jadi cerpenku itu aku mau fokus ke konflik, bukan ke kemasannya gitu, Ya, bukan atau kemasan tapi konflik. gitu. Ceritanya lah ya, Heeh. konfliknya. Alurnya apa semua. Mm-mm. Apalagi saya mau tanya ya tadi. Soalnya saya mau fokus menanya tadi itu, ini spoiler nanti ini. Tapi Hampir kayaknya tadi spoiler. tapi kayaknya yang nonton hanya berapa orang ya. semoga banyak nonton. Harus dinaik. Harusnya sastra Indonesia. Aku menjawab ini tuh apa? Menjawab ini aku capek loh. Capek. Jadi Harus ditonton. harus ditonton. Apalagi dari jauh-jauh dari Kota Mobagu. Kota Mobagu ke Manado berapa? 4 jam, 5? 4-5 jam. 4-5 jam. Kalau sering berhenti ya semalam juga nggak sampai-sampai. Kamu bayangkan teman-teman, perjuangan penulis dari Kota Mobagu ke Manado itu 4-5 jam. Ini kan di Jakarta. Di Jakarta. Iya, langsung Jadi ke Jakarta. lebih jauh. Manado baru pergi ke Jakarta kan. Belum ada bandara Kota Mobagu ya? Belum. Kalau saya lalu tuh dari Gorontalo ke Makassar itu Sudah ada bandara di Gorontalo. Belum ada waktu itu, belum ada. sudah ada, tapi saya naik bis. Naik bus. 2 hari 2 malam. Nah, Makassar Gorontalo. Kayaknya Makassar Manado kayaknya 2 hari 3 malam kayaknya. Nah, teman-teman, karenanya sudah waktu hampir 1 jam. tidak terasa. Tidak terasa. Dan memang begini, biasanya kalau tidak dilihat terus Kalau tidak terkonsep, mengalir. Nah, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi Mbak Sisil ini dari belajar menulis itu memulai menulis dari 2007. Jadi 2007 tahun 2010 cerpennya di Kompas. Kemudian 2010 sampai 2021 menerbitkan keluarga Lego. 2021. Kau bayangkan dari 2007 sampai 2021, hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Bagi kamu yang baru belajar menulis 1 hari, jangan dulu deh. Bayangkan 1 tahun 2 tahun. Aku kan setiap proses penulis kan beda-beda gitu. Tapi kayaknya harus diikuti, maksudnya jangan diikuti, jangan ditiru. Diikuti perjuangannya itu loh, semangatnya. Semangat. Begini, ada kesil kayak saya kembali ke proses kreatif ini. Ada orang menulis itu butuh waktu untuk menulis itu kan menderita, kata orang. Menulis itu menderita. Ada orang yang menulis itu menderita, merasa sakit. Ini ada memang ininya menderita. Bukan betul, itu. iya. Bukan itu. Secara fisik menderita, tapi secara jiwa, secara mental bahagia. Itu aku. Nah, itu sebelum jangan dulu ke situ. Ada orang yang mau menulis itu, aduh, dia tidak punya kebahagiaan dalam menulis itu. Jadi dia menulis. Jadi dia terlalu perfeksionis, dia terlalu overthinking kalau di depan laptop. Nah, itu maksud saya. Ada orang yang memaksa dirinya supaya bisa menulis. Kali ini kasih gimana? Tidak begitu. Kebahagiaan menulis itu. Aku kan menulis untuk diri sendiri ya. Menulis untuk diri sendiri. Tidak perlu berpikir tentang audiens. Nah, ini ya alasan aku dari cerpen Kompas terus minimnya publikasi itu alasan kenapa aku sudah punya audiens soliloquy itu Bunga Kemboja kan banyak yang suka banyak. Nah, itu menjadi tolak ukur, menjadi tekanan, menjadi tekananku. Aku merasa ya udah, setelah soliloquy aku menulis bukan lagi buat diriku sendiri. Jadi ini baru jadi perenunganku ya. Kenapa aku tidak produktif setelah soliloquy Bunga Kemboja tidak pernah lagi muncul di Kompas gitu, karena aku punya audiens dan itu membuat aku tertekan dan gitu. Aku nulis, tidak lagi mikirin pembaca. Betul itu. Jadi itu tapi itu dulu. Untuk sekarang ya udah terserah, aku mau menulis untuk diriku sendiri saja. Itu mungkin karena masa penyesuaian juga ya. Penyesuaian dari yang tadinya ini seorang gadis
belajar menulis dan tiba-tiba ternyata diterima, disukai oleh media nasional sekelas Kompas. Nah, aku merasa langsung wow, audiensku banyak, mereka menunggu. Nah, sejak itulah aku menulis bukan lagi buat diri sendiri. Dan tulisanku tidak lagi terasa natural, tidak lagi terasa, pokoknya sudah beda gitu. Berarti Gitu. memang bayang-bayang Betul. siapa yang akan baca itu. Betul. Apalagi kalau macam Kak Sisil itu masih bagus, pas nulis itu membayangkan pembaca. Tapi ada juga beberapa kasus orang menulis untuk penulis tertentu. Jadi misalnya gini, aku nulis ini disukai tidak sama Kak Sisil sebagai pemenang KSK. Ada merasa seperti itu. Nah, Kak Sisil itu masih bagus, tapi juga itu menjadi penyakit bagi Kak Sisil. Iya betul. Iya ya. Tapi itu kan dulu. Kalau sekarang sudah sekarang lebih mengalir. Aku tetap menulis untuk diriku, meskipun aku tahu mungkin ada yang menunggu, mungkin ada yang ada yang membaca. Aku punya audiens gitu, tapi tetap aku masuk tenggelam ke dalam proses kreatifku sendiri. Aku tidak peduli dengan audiens. Ya. Gitu. Intinya di draft pertama itu tulis saja dulu, jangan lu pikiran apa akan terjadi, siapa yang baca akan disuka atau tidak, tulis saja dulu. Nah, sekarang kan barusan 2-3 hari lalu kan barusan menang Sayembara KSK. Beban itu ada muncul tidak? Maksudnya, wah saya harus menulis lagi, atau seperti yang tadi yang Kak Sisil bilang, ya saya menulis untuk diriku sendiri saja. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak. Karena pas diumumkan aku memang sudah lagi menulis cerita yang lain. Novel baru. Novel lain juga kan. Produktif ya, beda memang. Kalian yang banyak gosip ini dengar ya. Nulis yang bergosip mulu. Aku juga bergosip. Oh, bergosip. Tidak apa-apa bergosip. Gosip itu perlu ya? Untuk porsinya seperlunya. Masalahnya kalian itu kalau ngegosip, gosip mulu, nulisnya kagak ya. Oke teman-teman, ada Kak Sisil mau sampaikan tambahan lagi atau apa? Nggak ada, cuman yang penting beli aja bukunya. Ya, betul. Ini ada di Makarya. Ada ini. Ada di Makarya, dan Keluarga Lego masih ada seperti kan di Tokopedia, dan Kucing Setan yang Merasakan Cinta masih ada di Tokopedia. Kayaknya saya akan cepat-cepat beli yang itu, akan habis sebentar. Karena saya ingin mau lihat bagaimana prosesnya Kak Sisil dari menulis cerpen, bagaimana nulisnya gayanya Kak Sisil yang tahun 2010 ada di situ kan, Kucing Setan ada di situ, dan sampai ke Keluarga Lego 2010 itu Soliloquy Bunga Kemboja. Itu di cerpen pertama. Di antologi cerpen terbaik Kompas 2010. Ya. Dan itu ada di internet. Tapi maksudnya di buku ada di buku antologi Dodoli Berat itu. Maksudnya di buku ini bukunya Kak Sisil? Oh tidak, kenapa tidak masukin? Ya itu tadi karena aku tidak mengumpulkan. Tidak kumpulkan. Berarti yang di kumpulan cerpen yang ini, Kucing Setan ini cerpen baru. Cerpen baru. Tapi satu dimuat di Horizon. Oh gitu. Satu dimuat di Horizon. Oh, nanti saya baca yang 2010 itu. Dan buku teranyar yang baru menang. Teranyar. Buku yang baru menang dari KSK, pemenang KSK 2025 kategori novel, Duri dan Kutub. Teman-teman sekalian, saya sangat mengapresiasi Kak Sisil karena senang lah saya kalau ini secara primordial ya, dari kampung, dari Sulawesi, pas dengar ada penulis dari Sulawesi Utara, itu langsung senang lah. Itu senangnya di buku tadi saya bilang juga sama Kak Sisil, itu di buku Keluarga Lego. Jadi sebelum buku yang terbit, Keluarga Lego itu sudah melintas karena ada teman saya yang pedagang, itu kabarin kalau ini ada penulis dari Sulawesi Utara, Far. Nah pada saat masuk buku ini ya cukup antusias lah untuk dibaca, dan
untuk mengulasnya. Rencana kalau macam belum ketemu dengan Kak Sisil, sebenarnya saya mau upload di Instagram Yang reels itu lah. yang reels itu. Karena kebetulan Kak Sisil ada, ya sekalian kita buat podcast begini. Sesekali kan Sekali-kali. kita ketemu pas ada di Jakarta, kita juga ulas begini. Teman-teman, terima kasih Kak Sisil Odai Mapam. Odai itu ya farm market. Terima kasih sudah mampir di podcast Safar Nurhan. Nah, Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, like dan subscribe. like dan share. Share. Nanti ku share. Makasih. Kak Sisil aktif di X? Tidak, di Twitter. Enggak. Karena ada itu, saya tadi mention Kak Sisil di X. Oh, nanti aku tapi tidak lagi aktif, terlalu aktif. Selamat untuk Kak Sisil sudah menjadi pemenang KSK 2025. Semoga kami tunggu buku novel berikutnya. Saya tuh senang dengan novel. Oh. Sangat senang. Untuk kategori macam novel, puisi, cerpen itu saya lebih senang sama novel. Kayak sama baca cerita yang utuh. Prosa. Bahkan kalau cerpen pun saya belum tertarik. Walaupun saya menulis cerpen di awal-awal. Tapi sekarang itu memang lebih fokus ke novel dan lebih. Oh, jadi nulis novel lagi juga? Nulis novel juga? Ini sedang di draft, lagi menuju draft kedua. Jadi novel draft pertama sudah, sekarang draft kedua. Semoga lancar prosesnya. Amin. Makasih Kak Sisil sekali lagi sudah menjadi pemenang KSK 2025. Sampai jumpa di lain waktu dan ketemu dengan penulis yang lain. Oke.